Air ajaib itu ditampung dalam sebuah cawan ajaib, bernama Cupu Manik Astagina. Cawan ajaib inilah yang membuat air ajaib Tirta Kamadanu tersebut tidak akan habis sekalipun terus-menerus diambil. Syekh Anwar juga diberikan keilmuan rahasia untuk meramu tanaman obat tertentu, agar bangsa raksasa, jin, dan manusia kebal terhadap berbagai penyakit seumur hidupnya bila terus mengkonsumsinya. Azazil juga memberikan petunjuk kepada Syekh Anwar untuk pergi ke arah timur, dan melakukan semedi, atau tapa brata di sebuah pulau bernama Pulau Dewani, hingga seseorang dari bangsa jin membangunkannya. Pulau itu sekarang telah terpecah menjadi Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali. Tidak ada pilihan lain. Syekh Anwar yang sangat menginginkan kehidupan abadi nan damai dan tentram tersebut. Kemudian ia pun pergi ke arah timur. Selama perjalanan, ia sering dihadang oleh para raksasa dan makhluk halus. Namun ternyata mereka bukanlah tandingan Syekh Anwar. Karena setelah digembleng oleh Azazil, beliau tentunya telah menjelma menjadi sosok manusia yang sangat sakti mandraguna. Pada akhirnya, Syekh Anwar melakukan semadi di sebuah gua di atas sebuah gunung di Pulau Dewani yang sangat angker. Bertahun-tahun Syekh Anwar bersemadi, sehingga jasad wadaknya telah berubah menjadi jasad halus yang bercahaya terang, namun tidak menyilaukan. Sementara itu, di tempat lain, dalam istana kerajaan jin, yang juga masih berada dalam Pulau Dewani, sedang diadakanlah sebuah rapat darurat antara sang raja dengan para punggawanya. Mereka tengah membicarakan mengenai pagebluk, atau wabah penyakit yang sedang menyerang para penduduk kerajaan jin itu. Berbagai cara telah dilakukan, namun hasilnya masih saja nihil. Para penduduk semakin sengsara, dan banyak sekali yang tewas akibat wabah penyakit yang ganas, dan tidak dapat ditanggulangi. Rapat akhirnya ditutup, sekalipun belum menemukan jalan keluar yang memuaskan. Kini tinggallah sang Raja Prabu Nuradi dengan permaisurinya, serta sang putri sematawayang mereka, Dewi Nurini. Dalam pertemuan para anggota keluarga kerajaan itu, Dewi Nurini menceritakan kepada sang ayah tentang mimpinya bertemu dengan secercah cahaya terang, tetapi tidak menyilaukan mata bagaikan cahaya rembulan. Setelah didekatinya ternyata cahaya terang nan lembut itu berasal dari tubuh sesosok manusia yang sangat tampan. Prabu Nuradi menafsirkan bahwa cahaya lembut, seperti rembulan yang didatangi sang putri sematawayangnya itu, adalah pertanda kemuliaan dan kejayaan bagi kerajaannya. Kalau begitu, maka hanya sang manusia itulah yang kiranya akan dapat memberikan kejayaan, sekaligus mengatasi berbagai masalah pelik dalam kerajaannya saat ini. Maka sang Prabu pun mengutus sang Mahapati untuk segera mencari dan membawa pulang sosok manusia bercahaya itu. Berhari-hari, sang Pati pun berkeliling dan menyusuri ke setiap dan ke seluruh wilayah kerajaan Dewani. Hingga suatu hari, sang Pati melihat seberkas cahaya yang sangat terang di tengah gulita malam. Cahaya itu bersumber dari sebuah hutan di atas gunung. Maka terbanglah sang Pati menuju arah cahaya terang di hutan. Dalam sekejap pun,
Dia sampai di cahaya tegak lurus di tengah hutan gelap itu. Setelah dekat dengan cahaya itu, dilihatnya sesosok manusia tengah bertapa di dalam gua. Dengan penuh kesopanan sang patih meminta manusia pertapa itu untuk menghentikan semadinya. Maaf Kisanak, siapakah tuan ini sebenarnya? Dan kenapa Kisanak bertapa di wilayah suatu kerajaan, tanpa meminta izin kepada penguasa wilayah ini? Mendengar hal itu, sang pertapa yang tidak lain adalah Syekh Anwar tersebut, akhirnya terbangun dari semadinya, dan kemudian memohon maaf atas kelancangannya. Ia benar-benar tidak mengetahui bahwa wilayah ini ada penguasanya. Sembari bercakap-cakap, sang patih memperhatikan manusia yang tengah berada di hadapannya tersebut. Dan ia yakin sang pertapa ini memang benar-benar memancarkan cahaya lembut, dan tidak menyilaukan dari tubuhnya. Maka yakinlah sekarang bahwa pertapa ini adalah orang yang sedang sang patih cari-cari. Kisanak harus ikut saya ke istana, dan memohon ampun kepada Baginda Prabu Nuradi selaku penguasa kerajaan Dewani, ujar sang patih. Mencoba bersiasat, agar sang pertapa mau mengikutinya menghadap sang Prabu. Syekh Anwar pun tiada keberatan. Maka dibawalah Syekh Anwar oleh sang patih, dengan sekejap mata menuju ke istana kerajaan. Setelah mengenalkan diri, bersopan santun, dan memohon maaf kepada sang raja, maka tibalah saatnya. Sang Prabu Nuradi hendak memberikan pengampunan kepada Syekh Anwar, dengan syarat, asalkan ia mampu menghilangkan wabah penyakit ganas yang sedang melanda negerinya. Syekh Anwar pun menyanggupi. Lalu dengan mengerahkan kesaktiannya, maka dalam waktu singkat, akhirnya pagebluk atau wabah penyakit tersebut dapat dihilangkan dari Pulau Dewani. Rakyat yang sedang sekarat berangsur-angsur membaik, dan negeri itu kembali sehat dan makmur seperti sedia kala. Tiada terkira sukacitanya sang Prabu Nuradi, dan seluruh rakyat di negeri itu. Syekh Anwar pada akhirnya tidak hanya diampuni dari hukumannya. Sang Prabu bahkan menikahkan Syekh Anwar dengan putri semata wayangnya, yaitu Dewi Nurini yang sangat cantik jelita. Singkat cerita, sang Prabu Nuradi pun mangkat, dan digantikan oleh Syekh Anwar menantunya yang bergelar Sang Hyang Nur Cahya. Dari pernikahannya dengan Dewi Nurini, Syekh Anwar berputra Sang Hyang Nurasa, yang kelak memiliki putra bernama Sang Hyang Menang, yang kemudian berputra Sang Hyang Tunggal, atau Sang Hyang Padawenang. Dan telah diketahui oleh halayak, terutama masyarakat Jawa sendiri, baik melalui cerita lisan para pemuka adat, kisah pewayangan, maupun kitab-kitab sejarah Jawa kuno, bahwa Sang Hyang Tunggal adalah ayah dari Sang Hyang Antaga atau Togok, Sang Hyang Ismaya atau Semar, dan Sang Hyang Manikmaya, atau Batara Guru. Batara Guru itulah yang kelak menjadi rajanya para dewa di seluruh Mayapada. Ia juga sekaligus menjadi leluhur para raja di Kahyangan, bangsa jin, bangsa siluman, bangsa raksasa, dan juga bangsa manusia. Batara Guru atau dikenal Dewa Siwa, beserta anak-anaknya antara lain Batara Sambu,
Batara Brahma, Batara Indra, Batara Bayu, Batara Wisnu, Batara Kala, dan Ganesha. Di antaranya, telah beberapa kali menjelma menjadi para pendeta, untuk mengajarkan berbagai aturan hidup, guna mencapai kesempurnaan, serta kebijaksanaan. Dan di lain waktu, mereka juga menjelma menjadi raja-raja, untuk mendirikan berbagai kerajaan di berbagai wilayah dunia, termasuk di bumi Nusantara. Ketika turun ke dunia, sebagian besar itulah manusia keturunan mereka dilahirkan. Dan otomatis dari pernikahan beda alam tersebut akan lahir berbagai manusia mutan, yang sangat sakti mandraguna, seperti para Pandawa dan Kurawa, serta keturunannya yang terkenal sangat kuat dan sakti, seperti Adipati Karna, Gatotkaca, Bambang Wisanggeni, Anoman dan lain-lain. Jadi, inilah alasannya kenapa para raja, baik di negeri timur maupun di barat, dianggap sebagai keturunan para dewa. Dari penjabaran tentang sejarah dan silsilah para dewa tersebut, dapat dikatakan bahwa para dewa adalah manusia mutan yang memiliki keistimewaan dan pengetahuan mengenai berbagai ilmu rahasia alam semesta. Asal mereka adalah sama juga dengan kita, yakni keturunan Nabi Adam alaihissalam, yang kemudian beranak pinak melalui berbagai jalur ras penghuni dunia yang lain, seperti bangsa raksasa, bangsa jin, genderuwo, bangsa siluman dan lain sebagainya, sehingga mereka mewarisi berbagai sifat unggul dan pengetahuan dari setiap ras itu, dan menguasai berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi dari berbagai lapisan alam di seluruh dunia.